Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Asma Umar Mawati dengan nomor NPM 2220010. Dengan saya Rika Afiana Putri NPM 2220018. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan materi yang berjudul Pembelajaran berbasis kelas. Pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan pelaporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian berkelanjutan, otentik, akurat, dan konsisten dalam kegiatan pembelajaran di bawah kewenangan guru di kelas. Oleh karena itu, evaluasi atau penilaian berbasis kelas yang dimaksudkan hanya mungkin dilakukan pada penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kompetensi, yaitu suatu pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas juga bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan atas pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus sebagai umpan balik untuk meneguhkan dan atau melakukan perbaikan program dan kegiatan pembelajaran. Jadi, PBK ini berusaha untuk memahami secara lebih konkret atas pencapaian hasil belajar siswa dan sekaligus memahami seluruh kegiatan proses pembelajaran pencapaian atau kurikulum. Nah, selanjutnya objek penilaian berbasis kelas. Nah, dalam objek ini ada 3. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua, ranah afektif, dan yang ketiga, ranah psikomotor. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif ini adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dan yang terakhir, ranah psikomotor, yaitu ranah yang berkaitan dengan penampilan, keterampilan, atau skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Jadi, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas ini, yang pertama ada valid. Jadi, PBK harus mengukur objek yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis alat ukur yang tepat atau valid. Dan yang kedua ada mendidik. PBK harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Oleh karena itu, PBK harus menyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi siswa. Yang ketiga ada berorientasi pada kompetensi. PBK harus menilai pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang keempat ada adil dan objektif. PBK harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa. Yang kelima terbuka. PBK hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, teknik penilaian berbasis kelas. Nah, di sini ada 7. Yang pertama, teknik unjuk kerja. Nah, teknik ini merupakan penilaian dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas pembelajaran. Nah, yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati sikap peserta didik dalam berperilaku dalam lingkungan belajar. Yang ketiga, penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah penilaian terhadap guru dari peserta didik dengan cara mengajukan butir-butir pertanyaan atau soal dalam bentuk tertulis. Nah, yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Contohnya, kegiatan peserta didik dalam penilaian proyek adalah membuat karya tulis. Nah, yang kelima, penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dengan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk yang hasil pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat penilaian kelas. Yang pertama ada umpan balik bagi siswa dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar siswa sehingga memungkinkan dilakukannya pengayaan dan remediasi untuk memenuhi kebutuhan siswa sesuai dengan kemajuan dan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Yang terakhir, memungkinkan siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan belajar yang berbeda-beda.
Selanjutnya, jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian berbasis kelas yang menyajikan maupun menggunakan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, tes perbuatan. Tes ini dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang memungkinkan terjadinya praktik. Nah, yang ketiga, pemberian tugas, yaitu pelaksanaan pemberian tugas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya salah satunya, banyaknya tugas suatu mata pelajaran diusahakan agar tidak memberatkan peserta didik. Yang keempat, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu. Yang kelima, penilaian produk, yaitu penilaian berbasis kelas terhadap penguasaan keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk. Yang keenam, penilaian sikap. Penilaian ini sebagai mata pembelajaran secara umum dapat dilakukan berkaitan dengan objek. Nah, yang terakhir, penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.